Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mega Capital. Untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Mas Lianto, hari ini kita lihat IHSG terkoreksi hampir 1%, 0,91% ke level 6.017 kalau tidak salah tadi. Nah, Anda melihat apakah sentimen rencana dari perpanjangan PPKM darurat ini membebani IHSG hari ini? Saya rasa ada dua faktor yang membuat hari ini IHSG tertekan. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sentimen dari lokal sendiri, ya kita lihat bahwa seperti yang kita bisa ketahui bahwa sekarang ini isu tentang PPKM darurat ini apakah diperpanjang atau tidak masih simpang siur. Ya, di mana terakhir ada pernyataan dari pemerintah bahwa akhir sampai Juli, tapi ini masih juga akan dikaji ulang lagi kalau misalnya tidak efektif begitu. Nah, sebenarnya investor ini itu memang yang mereka tidak suka itu adalah kepastian, tapi sebenarnya tentang PPKM darurat ini market sebenarnya sudah memperhitungkan. Jadi sebenarnya mereka itu hanya membutuhkan kepastian aja kapan ini sampai ini akan diperpanjang begitu. Nah, yang kedua adalah dari sisi regional ya. Jadi kalau kita lihat kemarin Jumat penutupan akhir pekan, akhir minggu bursa Dow Jones juga terkoreksi cukup dalam. Nah, jadi ini juga mempengaruhi sih sebenarnya. Tapi saya rasa investor nggak perlu khawatir karena kalau kita lihat bahwa investor asing ini masih posisinya net buy. Jadi cukup menarik sih sebenarnya. Jadi IHSG ini walaupun penurunannya secara percentage mungkin cukup signifikan, tapi ternyata untuk secara daya beli dan ekosistem buyer dan seller yang ada di pasar ini cukup kuat sebenarnya. Gitu. Nah, ini menarik. Ini apa yang menyebabkan investor asing ini tetap melakukan net buy di bursa saham? Ya, saya rasa ada beberapa hal. Yang pertama, yang pasti IHSG ini seperti yang kita tahu sudah 2 tahun berturut-turut underperform dibandingkan mungkin pasar obligasi Indonesia. Yang artinya bursa saham ini sebenarnya secara valuasi masih sangat murah dibandingkan dengan bursa regional lainnya. Nah, tapi memang IHSG ini lagi sentimen positifnya lagi sangat minimal. Kalau kita ngomong dari secara makroekonomi ya, kecuali kalau kita ngomong per saham, satu per saham ya mungkin ada ceritanya seperti merger acquisition dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi secara valuasi masih sangat murah dibandingkan dengan regional lainnya. Yang kedua, satu hal yang cukup menarik kita lihat di sini adalah langkah China sebenarnya yang sekarang ini sedang mencoba untuk bagaimana supaya perusahaan-perusahaan fintech mereka ini tidak menggalang dana atau IPO itu di luar negeri, terutama di bursa Amerika. Nah, jadi ini membuat juga dana-dana asing ini jadi terbatas kan. Mereka kalau mau melakukan IPO di sana. Nah, ini kita lihat di sini juga Indonesia sebagai emerging market juga diuntungkan dengan info dana tersebut. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa investor ini membutuhkan kepastian dari PPKM darurat ini. Apakah mau diperpanjang ataukah mau selesai di tanggal 20 ini, yang pasti investor membutuhkan kepastian. Tapi dari investor sendiri, apa yang lebih disukai? Apakah ini di stop PPKM daruratnya atau tetap diperpanjang demi penanganan COVID yang lebih baik? Ya, saya rasa investor itu yang mereka mau adalah progres ya. Jadi walaupun kalau misalnya PPKM darurat ini sampai diperpanjang, saya rasa mereka lebih butuh kepastian apa yang akan membedakan langkah pemerintah kali ini dibandingkan sebelumnya. Gitu. Jadi memang sebenarnya investor pun sudah juga bersiap-siap, misalnya kalau misalnya ada revisi pertumbuhan atau mungkin penurunan aktivitas ekonomi, mereka sudah siap sebenarnya kalau saya lihat dari sentimen daya belinya ya di bursa efek. Nah, tapi memang mereka ini ingin melihat apakah efektif atau tidak. Nah, sesuai seperti apa dikatakan oleh pemerintah, walaupun PPKM misalnya diperpanjang dan mereka bantuan sosialnya ini diperbanyak, nah tapi investor ini ingin melihat eksekusinya di lapangan, begitu. Nah, jadi itu yang lebih mereka ingin lihat. Jadi bentuk nyatanya bagaimana. Oke, tapi kalau misalnya PPKM ini, ya kalau misalnya PPKM ini ya mereka ingin lihat angka COVID-nya harusnya menurun. Oke.
Kalau misalnya PPKM darurat ini diperpanjang, kira-kira dampaknya terhadap ekonomi di kuartal ketiga menurut Anda seperti apa? Ya, saya rasa pastinya kalau PPKM darurat diperpanjang lagi, ya pastinya ini akan membuat estimasi GDP pertumbuhannya yang awalnya diprediksi oleh pemerintah ini harusnya akan lebih baik, ya harusnya akan terjadi normalisasi ya. Nah, tapi kan memang sampai sekarang pemerintah belum bisa memberikan secara jelas normalisasinya itu seperti apa. Nah, sebenarnya begini, kalau misalnya PPKM darurat ini diperpanjang, tapi kalau misalnya sekali lagi eksekusi di lapangannya bantuan sosialnya cepat, efektif, dan terarah, itu saya rasa pertumbuhan ekonomi globalnya penurunannya juga tidak akan sangat signifikan. Yang jadi masalah adalah kalau udah PPKM darurat, terus tidak efektif eksekusinya di lapangan, nah ini akan membuat pastinya ekonomi akan semakin tertekan, terutama dari sisi konsumsi. Begitu. Oke, baik. Terkait berbicara mengenai emiten retail ini, sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan juga stimulus-stimulus. Nah, ini apa dampaknya dari bansos ini terhadap emiten-emiten retail? Saya rasa untuk emiten retail sendiri mungkin belum begitu signifikan ya, karena kalau kita ngomong emiten retail ini kan sekali lagi dalam kondisi PPKM darurat ini mereka tidak boleh membuka offline shop-nya. Dimana kalau kita lihat kebanyakan retail shop ini seperti mungkin MAP, Ramayana, gitu ya. Mereka ini kebanyakan atau bahkan LPPF, mereka ini kebanyakan masih bergantung segmen pendapatannya dari offline sales gitu. Dan walaupun yes, memang mungkin ada yang berpendapat bahwa sekarang udah zamannya online dan lain sebagainya, betul. Tapi pendapatan mereka dari sisi online ini belum sangat signifikan. Maka dari itu, ya sebenarnya dengan kondisi seperti ini pun, walaupun pemerintah memberikan dana bantuan lebih, saya rasa efeknya tidak signifikan, kecuali nanti PPKM-nya udah diperlonggar, seperti itu. Iya, di tengah keterpurukan ekonomi saat ini kan ada satu emiten yang memang bisa meraup keuntungan, yaitu Aneka Gas Industri, begitu, AGII. Nah, ini sedang bagus-bagusnya begitu. Bagaimana Anda mencermatinya? Ya, saya rasa ini semuanya saya rasa gerakan sell on news hari ini sudah terjadi. Bahkan kalau kita lihat hari ini AGII tadi sempat melonjak tinggi dan hari ini tutup di posisi merah. Yang artinya sebenarnya secara selling pressure cukup kuat. Jadi saya rasa saham ini menurut saya untuk investor ya mungkin lebih untuk cocok ditradingkan daripada untuk di buy and hold. Karena sekali lagi sahamnya udah naik tinggi dan apa yang terjadi pada AGII ini kan saya rasa lebih orang-orang pada buy on momentum and sell on news gitu. Oke. Selain tadi saham atau emiten yang sudah Anda sampaikan, apa rekomendasi dari Anda kira-kira untuk saham-saham atau emiten dan sektor apa yang patut dicermati untuk kinerja IHSG lusa? Oke, untuk lusa saya rasa ada dua saham mungkin yang mau dicermati oleh investor. Yang pertama untuk mungkin trading itu kita bisa lihat saham BRIS ya, di mana saya lihat ini dengan profil buyer-nya cukup bagus dan memang dari secara teknikal pun juga cukup menarik ya, di antara sekitar 2.550 sampai 2.600. Nah itu kalau penguatannya dan volumenya cukup terus mendukung, nah itu saya harap bisa sampai on the way to mungkin di daerah 2.850 sampai 2.900 gitu. Itu yang pertama untuk trading. Tapi kalau untuk yang buy and hold, saya rasa saya masih suka saham telekomunikasi, terutama dari Excel, di mana valuasinya sangat murah dan juga potensi untuk merger and akuisisinya itu ke depannya ceritanya masih juga cukup bagus. Begitu. Oke, Mas Lianto, ini konsensus memprediksi BI akan tetap mempertahankan suku bunga BI rate-nya. Bagaimana respon dari investor? Ya, saya rasa BI ini mempertahankan suku bunga pun itu sudah udah dipertimbangkan investor ya, karena dalam kondisi seperti ini pun BI mau menaikkan atau menurunkan suku bunga itu saya rasa sudah tidak begitu berpengaruh lagi kepada investor. Karena kenapa? Kalau misalnya BI menaikkan suku bunga itu akan membuat ekonomi lebih berat untuk cost of fund. Tapi kalau menurunkan saya rasa tidak mungkin. Karena kenapa? Karena kondisi rupiah sedang seperti ini. Kalau misalnya BI menurunkan, nah ini takutnya malah akan membuat rupiah lebih terpuruk. Gitu. Oke. Rekomendasi Anda kepada para investor yang memiliki saham Garuda setelah suspensi ini seperti apa?
Saya rasa untuk saham Garuda sendiri ya mungkin investor perlu terus mencermati berita karena seperti yang kita ketahui dari berbagai kreditur ini ternyata nggak semuanya yang mau direstrukturisasi. Kebanyakan yang mau direstrukturisasi ini adalah perbankan-perbankan lokal, ya di mana mereka ini mengambil langkah untuk membuat utangnya Garuda ini menjadi lebih jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya jatuh temponya lebih dekat begitu. Nah, tapi kan masih ada juga beberapa kreditor yang memang mereka ini masih menggugat pilot Garuda begitu, karena mereka tidak terasosiasi dengan bisa kita katakan pemerintah begitu ya. Nah, tapi saya rasa kalau misalnya pemerintah nanti kedepannya ini masih bisa menyuntikkan dana untuk membuat kreditor-kreditor ini yang masih menggugat pilot ini untuk bisa meredakan mereka. Nah, saya rasa mungkin Garuda masih punya prospek yang cukup lebih tertolong lah ke depannya. Saya bilang ya, saya bukan ngomong prospek yang lebih cerah, tapi lebih tertolong begitu. Karena kan sekarang Garuda ini kondisinya juga lagi susah dan memang utangnya lagi sangat tinggi. Gitu. Oke. Mas Lianto, terakhir untuk prediksi IHSG besok apakah bisa rebound dari prediksi Mega Capital? Saya rasa IHSG masih akan terus berfluktuasi antara 5.950 sampai 6.150 di sini-sini aja gitu ya. Sebelum nanti mungkin kalau kita lihat berapa banyak investor yang akan masuk ke Bukalapak IPO, mungkin terus nanti red isunya seperti BRI yang mau mengakuisisi PNM dan juga Pegadaian. Nah, itu lebih jelas. Nah, saya rasa dan juga terutama kalau misalnya PPKM ini udah mulai berangsur lebih dilonggarkan, nah itu baru tuh IHSG-nya akan lebih bertenaga. Tapi untuk saat ini masih sekitar 5.950 sampai 6.150. Oke, baik. Terima kasih Mas Lianto sudah memberikan analisanya di closing market. Selamat kembali beraktivitas. Ya, mirsa demikian tadi Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital.